Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini pertemuan terakhir ya untuk algoritma dan struktur data. Materinya sama seperti yang kemarin. Untuk UTS-nya nanti silakan bawa laptop ya. Ntar saya cek dulu, saya lupa. Oke, UTS-nya satu soal, terus open book dan laptop, tapi nanti jawabannya ditulis di lembar jawaban ya. Buat program, ada hubungannya sama array, terus ada hubungannya tugas yang pernah saya minta. Itu saja ya kisi-kisinya. Oke. Ini masih masuk ke materi tentang array. Jadi perulangan saja ya. Kemarin saya sudah bahas tentang memproses array. Jadi UTS-nya ada hubungannya sama array. Kenapa? Karena di dalam array itu ada implementasi proses perkalian, penjumlahan, terus ada implementasi penjumlahan, perkalian, menghitung rata-rata, ada implementasi for, ada implementasi if gitu ya. Yang semuanya adalah materi yang kita bahas sebelumnya. Jadi soalnya tentang array. Kemarin sudah saya bahas tentang ini, menjumlahkan dan menghitung rata-rata, terus mencari array atau mencari. Nah, ini kita kelihatan ya, di sini ada implementasi for, ada implementasi if. Jadi pemahaman kalian tentang for dan if itu juga diimplementasikan di array gitu ya. If-nya digunakan untuk apa? If itu kalau kita gunakan untuk mencari sebuah indeks dari sebuah array. Nah, listing program ini kalian silakan coba satu-satu bagaimana menampilkan program, menampilkan nilai maksimum, menampilkan nilai minimum gitu ya. Kemarin ini sudah saya bahas. Jadi untuk menampilkan nilai maksimum, kita buat nilai max ya, variabel max. Gunanya untuk apa? Untuk menampung nilai maksimum. Terus if-nya itu apa? If-nya itu untuk mengecek satu-satu ya. Jadi semuanya kita pengen algoritma logikanya kan sama seperti kalau kita punya dikasih kartu gitu ya. Kita dikasih kartu acak gitu ya. Kartu remi atau kartu itu permainan itu. Kita dikasih kartu acak, terus tunjukkan nilai yang paling besar. Yang kita lakukan apa? Otomatis yang kita lakukan kan bandingkan satu-satu ya. Logikanya seperti itu. Di program juga seperti itu. Kita bandingkan satu-satu dari yang mana? Dari yang paling kiri. Semuanya di sini ada array data, isinya 10, terus isinya adalah integer. Kita pengen mencari nilai yang paling maksimum. Berarti kita buat variabel maksimum. Pertama itu kita ambil dari nilai paling kiri 4. Ya, kita bandingkan satu-satu. Apakah lebih besar atau lebih kecil? Dibandingkan dari sebelah kiri ke sebelah kanan. 4 banding 1 mana yang lebih besar? 4. Berarti nilai maksimalnya itu sementara 4 dulu. 4 sama 0 mana yang lebih besar? Gitu ya. 4 sama min 9 mana yang lebih besar? 4 sama 8 mana yang lebih besar? Oh, yang lebih besar 8. Berarti nilai maksimalnya berubah jadi 8. Dibandingkan lagi, kalau sudah 8 berarti nilai maksimalnya 8. 8 sama 5 mana yang lebih besar? Min 1, 2, 3 sama min 7. Akhirnya ketemu nilai maksimumnya adalah 8. Algoritmanya seperti itu, logikanya seperti itu. Implementasinya bagaimana? Implementasinya seperti ini, kita menggunakan for untuk ngecek satu-satunya ya. Ini di sini, di baris bawahnya. Ini ada for. Jadi for itu berulang untuk elemen indeks array 1 sampai 0 sampai 9. Terus dicek if data elemen max lebih besar max. Pertama kan nilainya kan max. Jika iya, maka itu adalah nilai max. Jika tidak, nanti berulang terus-menerus. Sampai ketemu nilai yang paling besar. Oke. Nah, kalau mencari nilai yang paling kecil bagaimana? Ya, tinggal dibalik saja. Kalau ini menggunakan notasi atau simbol lebih besar, kalau kita pengen mencari nilai indeks array yang paling kecil, ya ini tinggal diganti lebih kecil. Terus nanti ini tulisannya diganti nilai minimum atau nilai paling kecil adalah indeks array paling kecil.
Oke, seperti itu ya. Nah, kita juga bisa membalik array ya. Semuanya ada tugas untuk membalik array. Jadi urutannya dari belakang. Ya, saya kira cukup mudah ya. Sebelumnya kalau kalian pernah buat program, saya minta buat program cetak bilangan dari 1 ke 10 gitu ya. Terus saya itu balik cetak bilangan dari 10 ke 1. Yang tinggal dibalik. For-nya tinggal dibalik. For I sama dengan nilai paling besar, I lebih kecil sama dengan 1, terus nanti I min seperti itu ya. Oke. Nah, array 2 dimensi itu maksudnya apa? Array 2 dimensi itu maksudnya adalah array dengan bertingkat gitu ya. Array 2 dimensi itu mempunyai 2 buah indeks atau punya nomor absen 2. Indeksnya itu ada 2. Indeks baris dan indeks kolom. Maksudnya bagaimana indeks baris dan indeks kolom? Kalau array 1 dimensi itu kayak kita punya lemari, lemarinya itu ke samping gitu ya. Array kan bentuknya seperti ini ya kalau biasanya saya gambarkan. Nah, seperti ini. Jadi satu lemari yang ke samping aja, nggak ada ke bawah gitu ya. Ke samping gitu. Nah, kalau array 2 dimensi, lemarinya itu tingkat. Bertumpuk gitu ya. Ada baris sama kolom. Nah, kalau seperti ini kan untuk menunjukkan kotak ini kan berarti kita ada 2 identitas gitu ya. Nomor baris sama nomor kolom. Baris ke 1, kolom ke 1. Kalau array mulainya dari 0, berarti ini baris ke 0, kolom ke 0. Nah, ini nanti baris ke 0, kolom ke 1, baris ke 0, kolom ke 2, baris ke 0, kolom ke 3. Ini baris ke 1, kolom ke 1, baris ke 1, kolom ke 2, baris ke 1, kolom ke 0, 1, 1, 1, 2, dan seterusnya. Paham maksudnya ya? Jadi array 2 dimensi itu ada baris sama kolom. Seperti urutan nomor gedung gitu ya. Kalau gedungnya cuma 1 lantai ya kalau gedungnya itu cuma 1 lantai kan ruangan 1, ruangan 2, ruangan 3. Kalau gedungnya 3 lantai kan nggak bisa ruang 1, ruang 2, ruang 3. Nanti kan muncul pertanyaan, ruang 1 itu di gedung 1 atau gedung lantai 2 atau lantai 3. Makanya ada 2 indeks gitu ya. Ada 2 nomor urut gitu ya. Biasanya yang depan itu untuk menunjukkan lantai. Jadi kalau gedung ruang 1 lantai 1 berarti 101. Ya kan? Seperti di gedung B gitu kan. 303, 306 maksudnya apa? Lantai 3 nomor 6. Nah, sama array 2 dimensi itu seperti itu. Jadi ada barisnya, dia baris ke berapa, terus kolomnya ke berapa, urutannya berapa. Pernah ikut kali ya? Seperti itu. Nah, karena itu ada 2 indeks, ada 2 parameter yang dijadikan nomor urut, maka untuk deklarasi array 2 dimensi yang menggunakan 2 parameter. Jadi urung sikunya ada 2. Kalau kemarin kita semuanya pengen buat kita semua sebelumnya pengen buat array dengan 1 indeks ya. Indeksnya cuma 1 ya, berarti nilai panjangnya 5 gitu ya. Integer nilai panjangnya 5. Nah, kalau 2 dimensi otomatis nomor urut asennya indeksnya itu ada 2. Berarti integer nilai. Nah, kita panjang barisnya berapa, panjang kolomnya berapa. Yang pertama baris semua 3 baris, 6 kolom. Seperti ini. Jadi ada 2 nomor indeksnya. Oke. Deklarasinya sama seperti array 1 dimensi ya. Nama variabel, nama tipe datanya, nama variabel, terus panjang baris sama panjang kolom. Diingat-ingat yang ke bawah itu namanya baris, yang ke samping itu namanya kolom. Mulainya dari 0 kalau array. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Belum ada? Kalau nggak ada saya lanjutkan.
Nah, contoh programnya bagaimana? Contoh programnya bagaimana? Contoh programnya seperti ini. Oh, ini gambarannya dalam menganalogikan gambaran. Analogi itu gambaran ya, contoh. Menganalogikan array 2 dimensi sering digunakan istilah baris dan kolom. X dan Y, ada yang pakai X dan Y, ada yang pakai I dan J, ada yang pakai A dan B gitu ya, terserah ya. Tapi yang pertama itu baris, yang kedua itu kolom. Baris itu mana? Baris ini yang ke bawah sini, kolom itu kolom yang ke samping. Yang paling pojok itu pasti indeks ke 0, indeks ke 0 baris ke 0. Yang paling pojok. Ke sampingnya berarti 01, 02. Ke bawah baris ke 1, kolom ke 0, 11, 12, 13. Ini lokasi indeksnya. Suara luar nggak tampak. Nggak bisa dijendelakan. Ini matikan dulu. Jangan muter. Ini untuk ngomong kan nanti juga. Oke. Jadi ini representasinya, cara memanggil indeksnya itu baris dan kolom. Nah, apa gunanya array 2 dimensi? Array 2 dimensi gunanya untuk menghitung metrik, menampilkan metrik ya. Contoh metrik 2 dimensi. Soalnya kita pengen buat program menampilkan matriks gitu ya. Terus datanya di input. Otomatis kita harus menggunakan for di dalam for. Ini kalau kalian perhatikan seperti mirip mencetak segitiga kemarin nih. Jadi segitiga kemarin itu implementasi dari array 2 dimensi sebenarnya. For di dalam for. For yang pertama untuk baris, for yang kedua untuk kolom. Kalian bisa praktekkan habis ini ya. Jadi for yang pertama itu I baris, for yang pertama J kolom. I lebih kecil 2, J lebih kecil 2 berarti ada 2 baris, 2 kolom. Seperti ini ya. 2 baris, 2 kolom. Nah, karena ini mulainya dari 1, berarti ini 1,1, 1,2, 2,1, 2,2. Cara membuat inputannya ya ini. For pertama, for kedua, terus masukkan nilai baris ke I, kolom ke J. Baris ke 1, kolom ke 1, 12. Baris ke 1, kolom kedua 34. Baris kedua, kolom ke 1 itu ini 56. Baris kedua, kolom kedua 78. Cetaknya bagaimana? Sama, cetaknya menggunakan for lagi. For dalam for I, for J. Cout metrik, indeks ke I, indeks ke J. Cout INDL untuk ganti baris. Akhirnya muncul matriks ini. 12, 56, 34, 78. Nah, ini yang sudah saya kasih tugas yang sebelumnya sih. Oke, silakan dipraktekkan untuk hitungan metriknya. Ada yang angkat tangan, Devi Nurholik. Ada yang mau ditanyakan? Devi, itu angkat tangan apa kepencet ya? Kayaknya kepencet. Oke, ada yang mau ditanyakan? Enggak ada. Untuk materi detail selanjutnya kita bahas setelah UTS. Jadi UTS ini sampai UTS itu array 1 dimensi aja. Jadi nanti disiapkan UTS-nya. Enggak ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya kira cukup ya kuliah saya hari ini. Karena ini hanya pengenalan saja, sebenarnya materinya habis selesai di pertemuan ke-6 kemarin ya, tentang array 1 dimensi. Dan kedua ini array 2 dimensi, ini pengenalan saja, nanti kita bahas selanjutnya di setelah UTS. Disiapkan UTS-nya. Ntar saya buat UTS-nya itu close book atau open book. Open book dan laptop ya udah. Tapi nggak open book dan laptop, tapi jangan ada yang saling
nyontek ya, nyontek. Paling enggak nama variabel, bentuk program. Kalau penyelesaian program itu kan bisa macam-macam. Tapi kalau ada variabelnya sama, teksnya sama gitu kan mencurigakan gitu ya. Seperti itu. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya akhiri pelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk yang sudah datang. Nanti yang belum bisa ikut Zoom atau perkuliahan ini saya rekam tadi ya. Jadi silakan lihat rekaman perkuliahannya. Oke, terima kasih sudah datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.